semua, perkenalkan nama saya Aurora Fortunata Naulisi Barani dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB 4510 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai CSR. Secara global, Corporate Social Responsibility atau CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku karya John Elkington yang mengemas CSR ke dalam triple bottom line, yaitu profit, planet, dan people. Artinya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ketiga konsep tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR. Dengan demikian, CSR merupakan komitmen dan tanggung jawab suatu organisasi dalam rangka melaksanakan model bisnis secara bertanggung jawab. Selanjutnya, apa sih manfaat dari CSR itu? Menurut Tanaya tahun 2004, esensi CSR merupakan wujud dari giving back perusahaan guna memberikan kontribusi yang paling positif kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, manfaat CSR bagi masyarakat adalah: pertama, peluang terciptanya kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. Kedua, pendanaan investasi komunitas dan pengembangan infrastruktur. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tidak hanya itu, kegiatan CSR turut membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan memberikan banyak kontribusi perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, dukungan pembiayaan. Dukungan pembiayaan utamanya disebabkan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan dan mengatasi permasalahan sosial. Dengan CSR, pembangunan dapat dilakukan oleh perusahaan meski tidak menyeluruh. Kedua, dukungan sarana dan prasarana. Perbaikan fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah, sarana olahraga, rumah sakit, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula adanya pembangunan sarana dan prasarana melalui kegiatan CSR. Ketiga, dukungan keahlian. Adanya keterlibatan anggota perusahaan yang mendorong pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Keempat, keterlibatan pegiat lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam kegiatan CSR. Dalam hal ini, LSM berpihak sebagai pendamping program agar terwujudnya kegiatan CSR yang menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, penerapan CSR akan memberikan dampak positif kepada perusahaan itu sendiri, seperti peningkatan citra perusahaan, peningkatan kepuasan karyawan, menciptakan competitive advantage perusahaan, meningkatkan inovasi dan kreativitas, dan lain sebagainya. Untuk menggali lebih dalam, berikut diberikan contoh mengenai implementasi CSR pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood merupakan perusahaan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang memiliki visi menjadi perusahaan Total Food Solutions. Merek-merek Indofood telah melekat di hati masyarakat selama lebih dari 2 dekade, seperti Indomie, Sarimi, tepung terigu segitiga biru, minyak goreng Bimoli, dan lain-lain. Hal ini tentu didukung oleh kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indofood. Penerapan CSR tercermin dalam kerangka kerja keberlanjutan oleh Indofood yang tersusun dalam 3 pilar, yaitu: pertama, tangguh dalam menghadirkan produk pangan untuk semua. Kedua, perlindungan terhadap lingkungan. Dan ketiga, tumbuh bersama karyawan dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut diwujudkan ke dalam berbagai program Indofood seperti Indofood Riset Nugraha atau IRN, merupakan sebuah program dana penelitian Indofood bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terkait peningkatan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari tugas akhir atau skripsi mereka. Melalui IRN, mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk membangun jaringan di antara mahasiswa dan akademisi di seluruh Indonesia.
Kedua, Rumah Pintar atau Rumpin merupakan sebuah program Indofood untuk mendukung pendidikan berkualitas hingga ke daerah terpencil. Sejak tahun 2013, Indofood telah menyediakan fasilitas pendidikan kepada masyarakat di segala usia, mulai dari anak-anak, pelajar, dan orang dewasa yang tinggal di lokasi perkebunan perusahaan. Kemudian, pada tahun 2021, Indofood menjalankan program vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang bertujuan untuk membantu pemulihan dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada 80% penduduk Indonesia. Dan masih banyak lagi program-program yang dilakukan oleh Indofood. Dengan demikian, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah melakukan CSR secara baik dan terus melanjutkan program-programnya dengan tujuan menciptakan hidup lebih baik dari hari kemarin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.